Nah, untuk selanjutnya adalah tentang ERD ya. Jadi diagram yang aku sebut adalah ERD diagram. Nah, ini adalah ERD yang saya buat. Yang tadi saya bilang ini adalah sebuah database-nya. Lalu database-nya diaplikasikan ke dalam ERD ini. Nah, di sini ada yang namanya table login. Yang tadi saya bilang sebelum user masuk ke aplikasinya, dia harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, di table login ini ada apa aja sih? Yang pertama adalah login, username, dan password. Nah, ini untuk login ini saya buatnya langsung penginputan SQL langsung di database. Jadi tidak melalui create login di aplikasi. Lalu setelah itu masuklah si user ke penginputan data nasabah. Sebenarnya ini kalau misalnya data nasabahnya belum ada, dia akan disuruh input dulu nih. Nah, di table data nasabah ini ada ID, nama nasabah, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, dan nomor handphone. Ketika data sudah lengkap semuanya, si data nasabah sudah oke, barulah kita masuk ke input data keluhan. Nah, input data keluhan yang tadi saya bilang itu akan dibagi menjadi 3. Ada data keluhan kredit, data keluhan bisnis, dan data keluhan individu. Ini masing-masing tabelnya kita bagi menjadi 3. Nah, yang pertama data keluhan kredit. Nah, di dalam tabel data keluhan kredit itu ada yang namanya ID, lalu nama nasabah, lalu ada keluhan, lalu ada catatan, ada dokumen, ID laporan, dan solusi. Kalau ID adalah ID yang menggenerate keluhan itu, lalu kalau misalnya nama nasabah dan nama nasabah yang akan kita proses dalam keluhannya, lalu keluhannya apa, lalu catatannya contohnya apa nih yang dikurang, lalu dokumen yang harus disubmit gitu. Nah, untuk ID laporan ini ID yang akan kita laporkan ke si customer. Jadi kalau misalnya customer mau menanyakan untuk keluhannya sudah sampai mana, dia hanya menyebutkan ID laporannya. Lalu yang terakhir adalah solusi. Yang tadi saya bilang, ketika solusinya sudah selesai, si user wajib menginformasikan solusi apa yang diberikan yang tepat untuk customer atau nasabah. Lalu ketika yang kredit selesai, kita masuk ke data keluhan bisnis. Prosesnya sama, cuman kalau misalnya bisnis itu lebih kompatibel. Kalau di aplikasi sebenarnya, bisnis itu sebenarnya banyak sekali cabangnya. Karena yang namanya bisnis itu ada yang bisnis kecil, sedang, atau menengah, dan bisnis besar. Nah, di kantor saya bisnis itu dibedakan menjadi per korporasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini saya ambil adalah korporasi yang 5 atau korporasi yang kecil atau usaha bisnis yang kecil. Nah, makanya di dalam table ini hanya ada ID, nama nasabah atau nama bisnisnya, lalu keluhannya apa, terus dokumen yang akan disubmit apa, ID laporannya, solusi, dan catatan. Jadi isi tabelnya kurang lebih sama seperti data keluhan kredit, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga adalah data keluhan individu. Data keluhan individu itu sebenarnya kalau di aplikasi sebenarnya hampir sama seperti ini. Dia karena hanya melibatkan satu orang, dia prosesnya lebih mudah, dan biasanya kalau data individu itu lebih ke personal seperti itu. Nah, untuk tabel individu itu ada ID, nama nasabah, keluhan, dokumen, ID laporan, solusi, dan catatan. Jadi masing-masing data keluhan ini pastinya ada yang namanya dokumen dan catatan dan keluhan. Kalau misalnya ditulis keluhannya apa, lalu dokumen yang disubmit itu apa, terus catatannya nih, kalau misalnya kita udah telepon nasabah, kira-kira nasabah itu customer itu nggak setuju dengan solusi yang kita berikan, kita harus catat. Kalau misalnya sudah diberikan dan cocok dan terselesaikan soal keluhannya, kita juga wajib nulis solusi yang diberikan. Kalau misalnya sudah selesai, tracking pun selesai, dan aplikasi bisa ditutup atau ID laporan bisa ditutup, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran untuk ERD, database management yang saya buat untuk aplikasi tracking data customer yang dalam tugas besar PBO ini. Seperti itu, teman-teman.
Ya.